Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik semua, ibadah sekolah minggu di rumah tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Tetap semangat, ikut gerak dan lagu bersama abang dan kakak guru sekolah minggu GKPS Distrik 7. Yang minggu ini dilayani oleh GKPS Resort Tangerang. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, saat ini kita mau angkat satu lagu pujian. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Dengan bersukacita, sama-sama kita angkat lagu ini. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Masih bersukacita ya adik-adik, masih sambil bangkit berdiri, kita mau ulang lagu ini satu kali lagi. Katakan sama-sama, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan Minggu Eksaudi. Kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya, marilah adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang maha mulia, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur.
Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu mendengarkan. Ketika kami ada masalah, Engkau selalu hadir membela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami di dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Pastinya dong Kak. Nah sekarang kita mau ngapain nih Bang? Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Aku minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk Kak. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sedang apa ya perempuan itu? Apa? Menyembah patung? Emang bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Tuhan melarang. Menyembah patung? No. Menyembah Allah? Yes.
Adik-adik sekolah minggu, tahu tidak peragaan tadi memperagakan isi titah keberapa? Ayo tahu nggak? Titah kedua kakak, tahu nggak apa isinya? Titah kedua ya. Iya, nih kakak bacakan ya dalam bahasa Simalungun. Lang malo ganaonmu anjahalang malo usihanmu, barang ahana inagori atas, pakon nai tanoh on, age nai bagas ba, pakon nai toruh ni tanoh, anggo naga besi sombahon, barang si balosan. Gitu kak. Oh iya, aku tahu loh kak bahasa Indonesianya. Begini katanya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Wah, aku salah ya kak ya? Nah gitu kak, makanya menyembah patung jangan, tapi kita harus menyembah Allah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis, kita undang Roh Kudus untuk hadir di sini. Kita akan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh membuat kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolong berkati supaya firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dan hari ini adalah Minggu Eksaudi. Minggu apa? Nggak kedengeran? Iya betul, Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya dengarlah seruanku ya Tuhan. Baik, kalau begitu kita mulai firman kita. Kita mau baca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 9 ya. Kita baca sama-sama.
Adik-adik yang sudah bisa baca, baca sama-sama kakak ya. Dan yang belum bisa baca, bisa dengerin kakak bersama dengan papa mama. Oke, kita mulai pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tolong, tolong. Adik-adik, dengar ada suara minta tolong gak sih? Tolong, tolong. Ih, bener loh. Ada yang minta tolong. Tolong, tolongin saya. Adik-adik, sebelum kita nolongin orang, kalau ada denger minta tolong kayak gini, adik-adik langsung nolongin gak sih? Apa yang harus kita lakukan? Hah? Iya bener, kita harus tolongin tuh orang. Yuk, kita tolongin orangnya yuk. Tolong, tolongin saya. Tolong. Wah, Angel, kamu kenapa? Kamu jatuh? Iya, kaki aku sakit. Kaki kamu sakit, terus kamu bisa berdiri nggak? Sini aku bantuin kamu berdiri deh. Yuk, aku antar kamu pulang, Angel. Dek, kamu tahu rumahnya? Iya, aku tahu Kak rumahnya, biar aku yang antar dia ke rumahnya ya. Oke, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Iya Kak, makasih Kak. Ayo Angel, hati-hati ya. Tolong ambil minum Kak. Iya Ma, ini minumnya Ma. Pelan-pelan Ma, pelan-pelan. Iya. Aduh terima kasih ya. Iya sama-sama Ma. Sudah enakan Ma? Udah, terima kasih banyak ya. Iya Ma. Nah, adik-adik tadi udah ngeliat ya, ada beberapa adegan kita menolong orang lain. Nah, kalau adik-adik sendiri pernah nggak minta tolong sama orang lain? Coba yang pernah tunjuk tangan. Wah, banyak banget. Kakak hitung dari sini ada 500.000 orang. Wow, luar biasa. Nah, kalau misalnya pernah minta tolong, berarti pernah ditolong orang lain juga dong. Pernah ya? Siapa yang pernah ditolong sama orang lain? Ayo tunjuk tangan. Wah, yang pernah ditolong sama orang lain juga banyak ya. Ada 700.000 orang. Kakak udah hitung nih dari sini. Wah, luar biasa, hebat. Nah, adik-adik, sebenarnya cara kita minta tolong tuh yang benar tuh yang gimana? Kalau yang pertama misalnya caranya seperti ini. Mbak, tolong ambilin sepatu dong. Atau cara yang kedua. Mbak, aku minta tolong diambilkan sepatu ya. Ayo, pilih cara yang mana? Cara pertama apa cara kedua? Iya, semua adik-adik pintar. Pilih cara yang kedua ya. Jadi semua adik-adik akan meminta tolong dengan cara yang lebih manis. Nah, hari ini adik-adik kita juga belajar tentang Raja Daud. Raja siapa? Raja Daud. Ya, Raja Daud itu dia itu ditolong sama Tuhan. Kok bisa? Emang kenapa? Kok seorang raja butuh bantuan? Iya, karena dia lagi dalam perasaan ketakutan yang sangat.
karena dikejar-kejar sama Raja Saul. Dan dia minta tolong sama Tuhan, kemudian Tuhan menolong dia. Jadi Raja Daud meminta tolong kepada Tuhan dalam doa. Adik-adik, ketika Tuhan adalah penolong kita, maka Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita dan mengubahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, contohnya kayak gini, kakak punya 3 kotak nih. Yang pertama, ini hal yang kecil tapi sering terjadi. Kita suka marah. Nah, yang kedua, ini dia lebih besar sedikit. Ini juga sering kita hadapin sehari-hari. Kita suka sedih. Dan yang ketiga, ini yang paling besar adik-adik. Kita sering banget yang namanya males. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan penolong kita, maka hidup kita akan diubahkan. Gimana caranya? Caranya, Tuhan akan masuk ke dalam kehidupan kita dan Dia akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang ramah, bukan marah-marah lagi. Nah, kemudian ketika kita juga membiarkan Tuhan datang ke dalam kehidupan kita yang sering sedih ini, dan Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita, kemudian Dia akan mengubahkan sedih kita menjadi senang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah rasa malas. Rasa malas itu ketika kita berdoa dan Tuhan menolong kita, maka Tuhan akan mengubahkan rasa malas kita menjadi rajin. Ya, jadi mari kita undang Tuhan Yesus untuk menolong hidup kita dan mengubahkan kita. Kenapa kita harus menolong orang lain? Kita saksikan dulu di video yang satu ini ya. It's smarter to travel in groups. Ya, adik-adik sudah lihat videonya? Karena Allah kita adalah Allah yang penolong, maka kita juga harus mengikuti Allah kita. Kita juga harus menolong orang lain. Kakak punya gerakan nih. Gerakannya kita mau bilang, Tuhan penolongku. Ikutin kakak ya. Ketika bilang Tuhan, kita angkat tangannya ke atas. Kemudian penolongku, silangkan tangannya di tengah ya. Kakak taruh Alkitabnya dulu ya. Ya adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau coba gerakannya dan bilang Tuhan penolongku. Siap ya. Kalau Tuhan tangannya diangkat ke atas. Kemudian kalau penolongku tangannya disilangkan di depan. Kemudian terakhir kita kasih bentuk love ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Tuhan penolongku. Tuhan penolongku. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di Sekolah Minggu GKPS Distrik 7. Selamat hari Minggu dan tetap di rumah, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan untuk hari ini. Diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 2. Apa sih bunyinya? Bunyinya adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sekarang coba kita hafal lagi ya.
1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan-nya kan? Hari ini kita akan membuat aktivitas sesuai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi ya. Adik-adik akan membuat video tentang membantu atau menolong sesama. Videonya maksimal 2 menit ya adik-adik. Kakak akan memberikan contohnya. Jadi adik-adik bisa diikuti ya. Aku Angel Sinaga. Tuhan Yesus telah mengajarkanku untuk membantu atau menolong sesama. Hari ini aku akan membantu mamaku untuk merapikan mainan dan buku-buku. Mainan dan buku-bukunya sudah rapi. Pasti mama senang melihatnya. Jadi jangan lupa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Kakak tunggu. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mendengar bahwa Tuhan adalah penolong kita. Oleh karena itu kita mau angkat pujian ini, Marha Soman Yesus dari buku Haleluya nomor 380. Kita buka sama-sama. Haleluya nomor 380, Marha Soman Yesus. Yesus, Marha Soman Yesus, saya monang hitau. Marha Soman Yesus, Marha Soman Yesus, talu si polisi. Marha Soman Tuhan Yesus, kita monang dotonto. Marha Soman Tuhan Yesus, saya monang hitau. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya, dengan lebih bersemangat. Tepuk tangan boleh ya di rumah. Marha Soman Yesus, Marha Soman Yesus, saya monang hitau. Marha Soman Yesus, Marha Soman Yesus, talu si polisi. Marha Soman Tuhan Yesus, kita monang dotonto. Marha Soman Tuhan Yesus, saya monang hitau. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman ini telah sampai kepada anak-anak untuk menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak kami dalam keadaan sehat. Adik-adik kami beserta dengan keluarganya dalam keadaan baik tanpa kerongsut apapun. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Tuhan penolong kami dalam segala segi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita sama-sama ambil. Kita siapkan hati kita angkat tangan, kita sama-sama mengatakan Hubere doon, hubani harajaon ni naibata. Amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan,
kita puji Tuhan dari beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih untuk seluruh firman Tuhan dan pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini. Dengan penuh iman dan percaya, kami datang membawa persembahan kami ke hadirat Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita sama-sama berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sengboy dalan nonami, salakana torsa, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa